Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadit Istibra. Saya Risti Kartika Maharani. Saya Nindya. Nama saya Setia Ramadhani. Dari kelompok 8. Bunyi hukum Newton 1. Suatu benda akan tetap bergerak lurus jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Buku yang diletakkan di atas kursi tidak ada gaya eksternal yang mempengaruhi, ia akan tetap diam. Namun jika ada gaya yang diterapkan, buku itu akan bergerak. Ini menunjukkan sifat kelembaban atau hukum Newton 1. Seperti yang kita lihat pada video ini, saat motor berhenti mendadak, tubuh kita yang bergerak maju tetap ingin melanjutkan gerakannya, sehingga terasa terdorong ke depan. Fenomena ini dikenal sebagai hukum Newton 1 atau kelembaban. Bunyi hukum Newton 2. Percepatan suatu benda yang dihasilkan oleh gaya berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan besar masanya. Saat Anda mengayuh sepeda, Anda memberikan gaya pada pedal. Gaya ini menghasilkan percepatan pada sepeda ke arah depan. Semakin kuat Anda mengayuh atau semakin besar gaya, maka semakin besar percepatan sepeda. Sebaliknya, jika sepeda lebih berat atau massa lebih besar, maka untuk mendapatkan percepatan yang sama diperlukan gaya yang lebih besar. Jika Anda menerapkan gaya yang sama pada tas berat dan tas ringan akan mengalami percepatan yang lebih besar karena massanya lebih kecil. Sebaliknya, tas berat akan memerlukan gaya yang lebih besar untuk mencapai percepatan yang sama. Hukum Newton 3. Apabila sebuah benda mengerjakan gaya aksi pada benda lain, maka benda kedua akan mengerjakan gaya, yakni gaya reaksi pada benda pertama, yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Dalam konteks paku dan palu, ketika palu dipukul ke paku, palu memberikan gaya aksi kepada paku. Sebagai reaksi, paku memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah kepada palu. Gaya ini memungkinkan paku untuk menembus permukaan dinding, menunjukkan interaksi antara gaya yang diberikan dengan reaksi yang diterima. Ketika kipas angin dihidupkan, baling-baling kipas angin mendorong udara ke depan atau aksi. Sebagai reaksi, udara yang didorong tersebut memberikan gaya dorong kembali ke baling-baling dengan kekuatan yang sama, tetapi ke arah yang berlawanan. Ini menyebabkan baling-baling berputar dengan menghasilkan aliran udara yang sejuk. Nah, saat kamu mengarahkan kipas angin ke arah dinding, udara yang dipantulkan kembali juga memberikan gaya reaksi pada kipas, meskipun efeknya tidak terlihat langsung. Dengan demikian, hukum Newton 3 dapat dilihat dalam cara kipas angin bekerja untuk menciptakan aliran udara. Sekian Penjelasan dari kami, kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.